Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Invest-In dari kelas SE 4604 akan presentasikan hasil tugas besar kami dari pada matkul rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Perkenalkan, saya Syahriza Rana Al-Azhar. Perkenalkan, saya Haikal Arisnandar. Perkenalkan, nama saya Daryl Frisanjelo Rambi. Perkenalkan, nama saya Dafari Miswandi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari aplikasi Invest-In. Kondisi terkini investasi di Indonesia meningkat pesat sejak pandemi COVID-19. Dikutip dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mempublikasikan data capaian realisasi investasi pada triwulan 1 pada tahun 2022 yakni sebesar 282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Kemudian, menurut survei dari yang berjudul Insight and Future Trend of Investment Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dalam beberapa pentingnya berinvestasi. 72 responden yang disurvei yaitu kaum milenial sudah mulai berinvestasi. Jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2021, angka tersebut meningkat sebanyak 28%. Tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam berinvestasi menggunakan platform aplikasi. Contohnya itu tidak mendapatkan saran keuangan, biaya yang dikeluarkan bisa bertambah. Berikut selanjutnya akan menjelaskan tentang user class. Selanjutnya ada user class. User class itu ada 4. Yang pertama ada investor, startup, regulator, dan broker yang terakhir. Di sini investor adalah user yang paling penting dalam sebuah investasi karena orang yang menggunakan aplikasi dan melakukan investasi membeli dan menjual saham atau aset yang mereka miliki. Jumlah dari investor ini lebih dari sama dengan satu investor. Selanjutnya ada startup. Startup adalah user yang mengelola saham miliknya dan memberikan laporan bisnis kepada admin aplikasi Invest-In. Jumlah startup ini yaitu lebih dari sama dengan satu startup. Selanjutnya ada regulator. Regulator adalah pemerintah yang memiliki interest dan power yang tinggi, terutama dalam mengawasi dan mengatur kegiatan aplikasi. Mereka juga memastikan patuh tidaknya aplikasi Invest-In terhadap regulasi, peraturan, dan undang-undang. Jumlah regulator ini yaitu satu regulator. Dan yang terakhir ada broker. Broker adalah perantara dalam transaksi investasi. Mereka memiliki interest yang tinggi karena mereka memberikan layanan perdagangan kepada pengguna. Jumlah broker ini yaitu satu broker. Dan selanjutnya ada activity requirements elicitation. Yang pertama, elicitation objective. Tujuan dari elisitasi ini adalah untuk mendapatkan kebutuhan secara rinci mengenai minat investasi kepada startup Indonesia dan cryptocurrency. Yang kedua, elicitation strategy and techniques. Teknik elisitasi yang digunakan untuk membantu mengumpulkan requirement dari aplikasi Invest-In adalah kuesioner, wawancara, serta riset dan observasi. Untuk kuesioner kami mendapatkan 50 responden, untuk wawancara kami mengambil 3 responden dari responden kuesioner untuk ditanya lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada dokumen and system needed. Sistem yang dibutuhkan dalam pembuatan requirement aplikasi Invest-In adalah Google Form, Google Doc, Google Scholar, dan Google Meet. Yang keempat ada expected products of elicitation efforts. Melalui beberapa kegiatan elisitasi, diharapkan tim pengembang dapat mengelola data-data yang didapatkan menjadi kebutuhan pengguna yang berfungsi untuk mengembangkan perangkat lunak. Dan yang terakhir, ada elicitation risk. Sebagaimana elisitasi pada umumnya, hasil elisitasi ini juga memiliki resiko yang beberapa di antaranya tidak terhindarkan. Beberapa resiko itu antara lain adalah kegagalan proses wawancara dikarenakan kurang dapat bekerja sama dengan para narasumber, ketidakrelevanan dokumentasi hasil elisitasi dengan studi kasus, serta kegagalan di tiap proses elisitasi dikarenakan kurang terorganisirnya kerjasama di antara anggota tim pengembang. Dan selanjutnya ada activity requirements elicitation.
Di sini ada 3 aktivitas, yaitu yang pertama riset dan observasi, yang kedua ada kuesioner, dan yang ketiga ada wawancara. Untuk riset dan observasi memakan waktu minggu ke-1 dan minggu kedua. Selanjutnya ada kuesioner yang dilakukan pada minggu kedua, ada wawancara yang dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya activity requirements, elicitation, resources. Resource yang dibutuhkan dalam elisitasi ini antara lain pertanyaan untuk kuesioner dan pertanyaan untuk wawancara. Pertanyaan kuesioner antara lain, yang pertama yaitu tingkat jumlah uang sisa tiap bulanan, yang kedua tingkat pemahaman investasi, yang ketiga tingkat minat investasi, yang keempat tingkat pemahaman cryptocurrency, yang kelima tingkat pengetahuan kondisi startup di Indonesia, yang keenam sektor yang diminati untuk diinvestasikan, dan yang terakhir yang ketujuh tingkat keinginan adanya aplikasi investasi. Pertanyaan untuk wawancara antara lain, yang satu menanyakan pengalokasian dana bulanan, yang kedua minat investasi, yang ketiga sektor yang diinginkan diinvestasikan, yang keempat platform yang nyaman digunakan untuk berinvestasi, yang kelima fitur yang diinginkan pada aplikasi investasi, yang keenam ketersediaan fitur integrasi saldo akun aplikasi investasi dengan m-banking atau e-wallet, dan yang terakhir gangguan yang tidak ingin dirasakan ketika menggunakan aplikasi investasi. Dan selanjutnya ada activity requirements elicitation. Baik, untuk activity requirements elicitation itu bagian performnya kami mendapat 4 hasil, yaitu hasil kuesioner, hasil wawancara, domain, dan juga scope. Nah, yang pertama untuk hasil kuesioner kami mendapatkan sebanyak 58% dari responden memiliki tingkat jumlah sisa uang lebih besar maksud saya sebanyak 58% dari responden memiliki tingkat jumlah sisa uang ya dalam tingkat sedang, yaitu tingkat ketiga. Kemudian sebanyak 38% dari responden memiliki tingkat pemahaman tentang investasi, yaitu dengan tingkat 3 juga, yaitu dengan tingkat sedang. Kemudian ada data responden menunjukkan tingkat 1, yaitu tingkat yang sangat rendah, memiliki persentase yang tertinggi, yaitu 28%. Kemudian ada sebanyak 66% dari responden memiliki tingkat pemahaman tentang cryptocurrency yang lebih dari sama dengan tingkat ketiga, yaitu tingkat yang sedang. Kemudian ada data responden menunjukkan tingkat 2, yaitu tingkat yang rendah, dan tingkat 3, yaitu tingkat yang sedang, memiliki persentase yang tertinggi, yaitu masing-masing 28%. Kemudian dari data responden, sektor yang memiliki minat diinvestasikan yang paling tinggi adalah sektor teknologi, pariwisata, dan juga sektor jasa. Nah, kemudian sebanyak 62% dari responden memiliki tingkat keinginan adanya aplikasi investasi yang lebih dari sama dengan tingkat 3, yaitu tingkat sedang. Nah, kemudian yang kedua ada hasil wawancara. Hasil wawancara yang kami dapatkan kami siapkan. Nah, kemudian ada yang ketiga itu domain. Domain dari aplikasi Investin adalah menyediakan sarana atau wadah untuk investor berinvestasi pada cryptocurrency dan startup yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat ada scope. Scope utama dari aplikasi Investin antara lain adalah registrasi dan autentifikasi investor. Kemudian investasi startup, investasi cryptocurrency, manajemen portofolio, berita dan wawasan pasar, alat penelitian dan analisis, kolaborasi sosial, keamanan dan kepatuhan, kompatibilitas mobile, dan juga dukungan untuk pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya ada activity requirement specification. Nah, di activity requirement specification ini ada 6. Yang pertama itu ada use case diagram. Jadi di dalam use case diagram itu ada 2 aktor, yaitu investor dan admin aplikasi Investin. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di slide ke-9, yaitu slide setelah ini
dan kalau misalnya tidak jelas dapat dilihat di laporan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada ada user requirements. Nah, di user requirements ini ada 14 yang kami dapatkan. Nah, sebagai contoh salah satunya adalah investor dapat melihat ringkasan tentang informasi market cryptocurrency secara real time. Kemudian yang ketiga ada business rules. Kami juga mendapatkan 6 business rules di dalam activity requirement specification. Sebagai contohnya, salah satunya adalah investor harus berumur minimal 17 tahun dan sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Kemudian yang keempat ada functional requirement. Kami mendapatkan sebanyak 25 requirement. Sebagai contoh salah satunya adalah sistem aplikasi Invest-in harus menyediakan laman registration untuk investor yang belum mempunyai akun. Kemudian yang kelima ada data requirements. Kami mendapatkan 4 requirements. Sebagai contoh salah satunya pembuatan data password harus menggunakan karakter yang terdaftar pada American Standard Code for Information Interchange atau biasa dikenal dengan ASCII. Nah, kemudian yang keenam ada non-functional requirements. Kami mendapat sebanyak 13 requirements. Mungkin sebagai contoh salah satunya adalah aplikasi Invest-in menggunakan MySQL Community Server versi 8.0.33 sebagai database untuk data investor, cryptocurrency, dan startup Indonesia. Kemudian ini adalah visualisasi dari use case diagram. Untuk selanjutnya, activity requirement analysis akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk activity requirement analysis, yang pertama ada risk and control risk. Jumlah risk yang ada yaitu berjumlah 8. Risk 1 ada gangguan server, kemudian kedua ada data registration tidak tersimpan, ketiga kerentanan pada fitur market cryptocurrency dan market startup, 4 kehilangan riwayat investasi pada fitur history investasi cryptocurrency dan startup Indonesia, 5 serangan keamanan pada fitur membeli cryptocurrency dan menjual cryptocurrency, 6 kegagalan transaksi pada fitur investasi pada startup dan menjual saham startup Indonesia, 7 kerentanan pada fitur e-wallet, histori transaksi, top up saldo, dan transfer saldo, 8 penyalahgunaan atau pengungkapan data pribadi pada fitur edit profile. Kemudian 2 ada risk assessment. Untuk tabel risk assessment dapat dilihat pada tampilan. Kemudian 3 ada konflik dan konflik resolution. Konfliknya ini berjumlah 3, yaitu 1 keamanan dan privasi data, 2 kinerja platform yang buruk, kemudian 3 ketidakpuasan investor terhadap fitur atau fungsi. Kemudian activity requirements evaluation ada 2 yang digunakan, yaitu 3 level scale dan Moscow, yaitu prioritization technique yang tim pengembang gunakan guna menentukan tingkat prioritasnya. Sebuah functional requirement dari aplikasi Invest-in ini adalah 3 level scale dan Moscow. Kemudian selanjutnya activity requirement evaluation, untuk tabelnya ada 9 FR terdapat pada high importance dan high urgency, ada 2 FR terdapat pada high important dan medium urgency, 1 FR terdapat pada medium importance dan medium urgency, 3 FR terdapat pada high importance dan low urgency, 8 FR terdapat pada medium importance dan low urgency, kemudian 2 FR terdapat pada low importance dan low urgency. Selanjutnya untuk activity requirement validation and verification akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan activity requirement validation dan verification. Jadi pada tahap ini kami membuat prototipe dari aplikasi Invest-in menggunakan Figma. Berikut adalah tampilan prototipe. Yang pertama ada dari FR registration, ada FR untuk verification, kemudian ada laman login, home, market, kemudian ada fitur pada FR pembelian cryptocurrency, kemudian ada market startup,
dan ada pembelian saham dari startup. Kemudian ada FR untuk menampilkan history. Dan ada prototype dari FR, e-wallet, top up, transfer, kemudian ada edit profile, ada prototype menunjukkan yang FR contact us, dan logout. Kemudian untuk activity requirement management ada 3 tahap. Yang pertama requirement traceability matrix, kemudian change management, dan implementation requirement management tools atau RMT. Kami menggunakan Jira. Untuk requirement traceability matrix terdapat penjelasan dari segala semua requirement, kemudian ada test case dari semua requirement dan statusnya. Status apakah test case sudah dijalankan atau belum, serta ada komen yang dimana komen ini bisa diisikan oleh tim pengembang ataupun stakeholder. Kemudian untuk change management adalah proses yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian perubahan dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama change management adalah untuk mengelola perubahan dengan efektif sehingga meminimalkan resistensi dan dampak negatif, serta memaksimalkan penerimaan keberhasilan perubahan. Untuk requirement yang terdapat pada change management, yang pertama ada registration confirmation, menjual kripto, customer support, dan fitur top up saldo. Kemudian implementation pada Jira dalam manajemen perubahan kebutuhan, tim pengembang menggunakan tools Jira untuk mengelola kebutuhan. Tim pengembang mengolah draft-draft functional requirement dan mengubah menjadi user story di Jira, serta membuat epic untuk setiap sub FR yang lebih rinci. Hal ini membantu dalam melacak dan mengelola FR secara efisien, serta memastikan setiap FR terorganisir dengan baik. Selain itu, tim pengembang juga melakukan identifikasi konflik, penetapan priority, dan melakukan dependensi seperti block dan non-blocking pada setiap FR. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan, prioritas yang tepat ditetapkan, dan dependensi dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, saya akan mencoba menampilkan penerapan dari Jira. Untuk timeline untuk epic-nya sendiri kami bagi menjadi 5 epic. Yang pertama registration, login, dan logout. Kemudian main feature investment, history investment, kemudian ada e-wallet, dan yang terakhir ada edit profile. Yang dimana untuk registration, login, dan logout ada di sprint 1, main feature investment ada di sprint 2, history investment ada di sprint 3, fitur e-wallet di sprint 4, dan edit profile di sprint 5. Di sini kami sudah menentukan priority-nya, dapat dilihat pada detail, yang dimana saya ambil contoh di sini. Untuk fitur Connect with Google, priority-nya adalah low. Kemudian di sini terdapat description yang menjelaskan user story. Begitu pula hal yang sama juga dapat dilihat, saya ambil contoh di fitur homepage, ada user story dan priority, dan sudah di-assign ke tim pengembang. Seperti contoh di sini sudah di-assign ke Syareza. Hal yang serupa juga pada fitur history investasi startup yang telah selesai, ada user story, priority-nya adalah highest, dan sudah di-assign ke tim pengembang Daril. Untuk contoh yang lain juga sama, ada fitur profile, ada user story, dan memiliki priority low, dan sudah di-assign ke high gallery standar. Dan timeline sendiri adalah timeline dari setiap epic dan berbagai requirement. Kemudian untuk terdapat beberapa epic yang harus diselesaikan sebelum menjalankan epic yang lain, seperti contohnya dari main feature investment harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mengerjakan history investment, ditandai dengan garis penghubung link ini. Kemudian untuk board-nya ini menampilkan dari epic dan requirement-nya atau isunya. Yang pertama ada
requirement yang di sini pada kolom requirement kami masih menentukan requirement-nya. Kemudian in progress yang di mana progress ini menjelaskan bahwa isu ini sudah ada di progress prototype ataupun progress development. Kemudian ini ada kolom done progress yang di mana progressnya sudah done. Kemudian ada testing. Setelah isunya sudah dilakukan progress dan sudah selesai, perlu di testing. Jika pada tahap testing menemukan bug, maka akan dimasukkan ke kolom bug. Di sini ada 2 isu yang memiliki bug. Kemudian jika pada tahap testing tidak menemukan bug, akan dimasukkan ke kolom done. Ini contoh di sini sudah terdapat isu-isu yang sudah dikelompokkan pada berbagai kolom. Kemudian untuk tampilan stakeholder kami menggunakan external share for Jira. Tampilan untuk stakeholder adalah seperti ini. Jadi ini adalah tampilan untuk stakeholder. Stakeholder juga dapat melihat berbagai kolom pada dashboard, melihat priority, kemudian dapat melihat sudah di-assign ke siapa, dan juga bisa melihat user story. Sini terdapat user story-nya dan dapat melihat change log-nya yang dimana terdapat perubahan-perubahan pada isu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok Invest In. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.